Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Miska Putri dengan NPM 233107005 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Patologi dan Rehabilitasi Sosial. Selamat sore, Kak. Selamat sore juga, Kak. Makasih ya udah mau aku wawancarai hari ini. Jadi sekarang kita mau wawancarai tentang perubahan sosial, terutama interaksi sosial pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita semua tahu ya, Kak, pandemi itu membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Melalui wawancara ini, saya mau tahu dong apa pengalaman dan pandangan kakak terkait hal tersebut. Oke, untuk pandanganku sendiri sih, untuk berinteraksi itu berubah ya. Kayak mungkin sekarang kayak lebih mumpung selagi aku bisa ngobrol depan mata nih, saling tatap mata gitu kan. Jadi lebih menghargai aja karena bisa berinteraksi langsung kan. Karena sebelumnya kita di masa pandemi kan hanya lewat online, terus ya terbiasa juga sih komunikasi lewat online. Jadi setelah COVID-19 itu interaksi sosialnya berubah ya? Iya betul sekali. Lalu yang kedua, apakah kakak sekarang lebih sering bertemu langsung atau tetap banyak komunikasi secara online? Kan sekarang kita udah melewati masa pandemi ya, udah melewati COVID. Mungkin di awal itu masih sering online untuk masa transisi. Namun beberapa tahun terakhir ini kan kita udah mulai offline nih, jadi ya lebih sering ke offline-nya sih. Namun tetap ada, nggak secara online. Jadi kayak setengah-setengah, masih ada yang online, masih ada yang offline gitu ya, Kak ya? Iya betul. Lalu selanjutnya, apakah kakak masih menjaga jarak atau masih suka pakai masker nggak sih waktu ketemu orang-orang? Kalau awal-awal iya, cuman semakin ke belakangan udah enggak sih, udah terbiasa tanpa masker, tanpa ya yang seperti dilakukan sebelum masa-masa pandemi sih. Jadi sekarang udah kayak lumayan berkurang lah intensitas pakai maskernya. Tuh udah balik ke masa-masa normal sebelum pandemi ya. Nah, ini yang keempat itu ada apa aja sih kebiasaannya waktu masih zaman pandemi itu yang masih bawa sampai sekarang? Ya mungkin kayak lebih sering cuci tangan, kayak mungkin ya biasanya cuman pakai hand sanitizer aja, cuman sekarang lebih cuci tangan, terus tetap pakai hand sanitizer, cuman ditambahin cuci tangan lagi, terus sama lebih peduli sama kesehatan sih, kayak lebih peka aja gitu, Lebih menjaga kebersihan juga ya. ya betul sekali. Nah, selanjutnya itu apa hubungan kakak dengan keluarga atau teman-teman dekat itu berubah nggak sih setelah pandemi? Untuk hubungan sih, pertemanan berubah ya, berubah banget. Kayak mungkin di online tuh kita bisa oversharing, lebih tepatnya kita bisa ngobrol tanpa memikirkan sesuatu. Nah kalau udah ketemu langsung itu yang biasanya kita close itu jadi berubah karena kita harus beradaptasi lagi sama lingkungan. Terus apakah kakak merasa lebih dekat atau lebih jauh sama orang lain karena faktor pandemi itu? Karena kan kita waktu pandemi komunikasi selalu via online kan, jarang banget kita ketemu langsung. Untuk merasa dekat atau jauh sebenarnya lebih otomatis lebih dekat secara offline ya, karena kita bisa lebih ngerti sama lebih paham tentang orangnya dan kita udah ketemu, harusnya ini sih. Kakak suka canggung nggak sih kayak ketemu setelah sekian lama sama orang? Karena kan biasanya komunikasi lewat online, bisa telepon, bisa WhatsApp, video call. Sekarang jadi tiba-tiba ketemu tatap-tatapan gitu. Jujur kalau dibilang canggung pasti canggung, karena kayak ya butuh penyesuaian kan, balik lagi harus beradaptasi lagi.
Jadi kakaknya itu lebih nyaman online atau offline nih komunikasinya? Terus kenapa alasannya? Lebih nyaman langsung sih ya, cuman bisa dibilang tergantung jaraknya juga ya, tergantung orangnya ada di mana. Namun kalau untuk orang-orang terdekat biasanya aku lebih nyaman untuk ngomong secara offline daripada online. Jadi tergantung nih, kalau misalkan ada temennya yang ada di Jawa, jadi enaknya lebih Secara telepon online atau nggak mungkin kita iya. nyamperin juga kan kak. agak boncos ya kak. Iya betul sekali. Terus selanjutnya itu apa kakak sekarang lebih sering ikut kegiatan sosial daripada waktu pandemi? Jujur iya ya kan, selama kampus ini aku jadi sering ikut organisasi nih, karena sebelumnya kan karena selama masa pandemi itu banyak banget kegiatan yang harus ditunda dan nggak bisa secara offline. Jadi setelah pandemi ini aku jadi beneran ikut organisasi dan mengikuti semua kegiatan sosial. Jadi kayak balas dendam gitu lah ya. Iya betul. Terus apa sih yang dirinduin kegiatan apa yang dirinduin waktu lagi covid nih? Kan kalau kita waktu kemarin itu nggak boleh kemana-mana, harus di rumah terus. Kalau keluar juga pakai masker, nggak boleh ketemu orang banyak, waktunya singkat. Masa yang dikangenin apa ya, mungkin waktu SMP sih. SMP kan kita udah covid ya, jadi tuh Iya. aku karena di pondok, jadi ada masa-masa pas di rumah tuh kangen, karena ya karena mata pelajarannya juga, terus cara sistem belajarnya lebih asik juga, kayak malah ada bernyanyinya gitu. Itu sih yang dikangenin. Jadi kayak kangen masa-masa sekolah dulu lah. Iya, Soalnya jadinya kan kangen masa sekolah sih. online. Iya betul. Nah selanjutnya, menurut kakak nih, apakah pandemi itu buat orang lebih peduli atau peduli sama satu sama lain, atau malah menjadi lebih individualisme? Menurut aku tergantung pribadi orang ya. Cuman kalau menurut aku jujur harusnya lebih sadar akan ketergantungan terhadap orang. Jadi kita harus saling bantu gitu. Jadi menurut kakaknya nggak berpengaruh banyak lah ya. Iya. Yang terakhir nih kak, jadi gimana sih interaksi sosial masyarakat kedepannya menurut kakak? Apa yang bisa dilakukan supaya hubungan sosial itu jadi lebih baik setelah pandemi? Kalau apa ya, kalau menurut aku sih kayaknya lebih fleksibel aja sih antara gabungan online dan offline, karena kita nggak bisa selalu untuk melakukan suatu kegiatan secara offline, tapi kita juga nggak bisa kalau melakukan suatu kegiatan itu secara online terus menerus. Jadi memang semuanya itu butuh keseimbangan atau fleksibel, bisa offline ataupun online. Jadi semuanya butuh waktu lah buat kembali seperti semula. Iya betul sekali. Oke, terima kasih banyak ya kak atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai dan berbagi pengalaman serta pandangan terkait interaksi sosial setelah pandemi COVID-19 berlangsung yang udah beberapa tahun ini. Ternyata nggak kerasa, sudah lama sekali. Iya ya, udah berapa tahun itu. Aku juga ucapin makasih sih kak, udah dijadiin narasumber nih. Semoga pemikiranku bisa jadi motivasi ataupun pelajaran buat orang. Oke, makasih ya kak. Iya makasih juga kak.